Selamat datang di channel Ramlan Ramadan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mendengarkan part 3. Hati seorang pahlawan. Keberanian. Laird Hamilton. Ketakutan adalah emosi yang selalu ada dalam diri kita. Itu bagian dari apa yang membuat kami berkembang. Liz Murray. Anda tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa takut, karena rasa takut adalah respons fisiologis. Anda dapat menghubungkan seseorang ke mesin dan Anda dapat melihat Anda memiliki respons rasa takut. Anda akan selalu memiliki respons rasa takut. Meskipun kita masing-masing adalah individu, kita semua adalah manusia, dan setiap orang dari kita memiliki keseluruhan emosi manusia, seperti ketakutan, ketidakpastian, keraguan, kegembiraan, gairah, harapan, dan kepercayaan. Pada waktu yang berbeda dalam perjalanan pahlawan, Anda akan mengalami setiap emosi ini. Hanya karena seseorang sukses tidak berarti mereka tidak mengalami perasaan takut, ketidakpastian, dan keraguan yang sama. Ketakutan adalah sama bagi mereka seperti halnya bagi Anda. Keraguan adalah sama bagi mereka seperti halnya bagi Anda. Orang sukses baru saja memutuskan untuk terus mengejar mimpinya meski merasakan emosi itu. Mereka tidak membiarkan ketakutan atau keraguan mereka melumpuhkan mereka atau menghentikan mereka dari mencapai impian mereka. Mastin Kip, apakah impian Anda besar atau bahkan hanya mimpi kecil, itu masih di luar zona nyaman Anda, dan melangkah keluar dari zona nyaman Anda sama dengan rasa takut. Tapi ketakutan mungkin adalah salah satu entitas yang paling disalahpahami dalam perkembangan manusia. Dari perspektif biologis, ketakutan dirancang untuk membuat kita tetap aman. Ketakutan adalah pertahanan diri. Kita mengalami dua jenis ketakutan sebagai manusia. Tetapi penting untuk dipahami bahwa naluri fisiologis kita yang melindungi kelangsungan hidup kita tidak sama dengan ketakutan psikologis. Ketakutan psikologis adalah sesuatu yang kita ciptakan dengan pikiran kita sendiri ketika tidak ada bahaya bagi kelangsungan hidup kita. Anda mungkin pernah mengalami ketakutan seperti ini jika Anda harus mengikuti ujian akhir yang Anda rasa bergantung pada masa depan Anda, atau jika Anda mengikuti tes untuk SIM Anda. Anda mungkin pernah merasakan ketakutan psikologis jika Anda berkompetisi dalam acara olahraga di sekolah Anda, atau jika Anda harus berdiri dan berpidato di depan banyak orang. Dalam semua situasi ini tidak ada ancaman bagi hidup Anda. Ketakutan yang Anda rasakan bersifat psikologis, ketakutan yang diciptakan oleh pikiran Anda sendiri. Sebagian besar dari kita hanya akan menghadapi ketakutan psikologis dalam perjalanan pahlawan, tetapi beberapa, seperti seorang atlet yang melakukan olahraga ekstrim, mungkin mengalami kedua jenis ketakutan pada saat yang bersamaan. Laird Hamilton. Orang-orang berkata, "Kamu tidak takut." Sebenarnya tidak. Saya pikir saya yang paling takut. Saya takut dengan ombak besar itu. Tapi imajinasi Anda selalu lebih besar dari kenyataan. Menundukkan diri Anda pada hal yang Anda takuti mungkin adalah cara terpenting untuk menyesuaikan diri dengannya, menjadi akrab dengannya, dan tiba-tiba ia tidak memiliki kekuatan yang dimilikinya. Dalam film fantasi Anda melihat pahlawan menghadapi naga atau monster yang harus dia bunuh untuk menyelesaikan pencarian mereka. Dalam film, pencarian pahlawan mewakili hidup kita dan apa yang harus kita lalui untuk memenuhi impian kita. Monster adalah keraguan dan ketakutan dari pikiran kita sendiri, dan seperti di film kita harus mengatasinya dan tidak membiarkan mereka menghalangi kita untuk memenuhi impian kita. Tindakan melakukan sesuatu yang berada di luar zona nyaman Anda membunuh monster dan naga ketakutan dan keraguan di tempat. Mastin Kip, jika Anda ingin menjalani kehidupan tanpa rasa takut, jangan pernah meninggalkan zona nyaman Anda selamanya. Jika Anda ingin tumbuh, dan pada akhirnya yang akan membuat Anda bahagia adalah pertumbuhan, Anda akan diminta untuk terus-menerus keluar dari zona nyaman Anda. Jadi yang ingin kami pahami adalah jika saya takut, itu hal yang baik. Ketika Anda mendorong melewati zona nyaman Anda meskipun ada rasa takut mengurangi cengkeramannya pada Anda, dan keberanian Anda berkembang. Kata keberanian berasal dari kata Perancis cœur, yang berarti hati. Ketika Anda terus maju dan melakukan sesuatu terlepas dari rasa takut yang Anda rasakan, keberanian muncul dari dalam hati Anda. Ini adalah bagaimana Anda mendapatkan keberanian. Bukan sebaliknya, di mana Anda harus menemukan keberanian sebelum bertindak. Keberanian datang dari melakukan tindakan yang menakutkan. Saat Anda membangun keberanian, Anda akan menemukan bahwa hal-hal yang dulu Anda pikir menakutkan tidak tampak menakutkan sama sekali. Lain Beachley. Jika Anda memiliki keberanian untuk menetapkan tujuan dan kemudian keyakinan untuk mengejar dan mencapainya, Anda akan melangkah keluar dari zona nyaman Anda setiap hari. Jadi, adalah bagian penting dari kesuksesan untuk bersedia dan cukup berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Mastin Kip, ada buku bagus berjudul Feel the Fear and Do It Anyway. Saya membaca judulnya,
dan hanya itu yang saya baca. Saya tidak perlu membaca sisa buku. Saya mendapatkannya, dan itu benar-benar saran terbaik. Michael Acton Smith, hal-hal masih membuatku takut. Berpidato di depan ratusan orang memang menakutkan. Bertemu seseorang untuk pertama kalinya yang Anda hormati itu menakutkan. Tetapi Anda hanya benar-benar maju dan berkembang dan semakin dekat dengan impian akhir Anda dengan menempatkan diri Anda dalam situasi yang menakutkan ini. Apakah Eleanor Roosevelt yang berkata, lakukan satu hal setiap hari yang membuatmu takut? Saya hanya menyukai filosofi itu. Persiapan mengurangi rasa takut Anda. Anda dapat dengan mudah memahami bahwa semakin siap Anda sebelum ujian, atau pidato, semakin sedikit rasa takut yang Anda miliki. Nah, ketika Anda mempersiapkan pikiran Anda untuk sesuatu yang akan Anda lakukan dengan memvisualisasikan hasilnya, Anda akan mengurangi rasa takut yang Anda rasakan. Anda mungkin juga menemukan bahwa saat Anda mulai melakukan hal yang menakutkan, rasa takut itu segera menghilang. Saya telah menemukan ini benar dalam hidup saya berulang kali, ketakutan melakukan sesuatu jauh lebih buruk daripada kenyataan melakukannya. Dan ketika Anda telah berlatih visualisasi, hadiah akhir Anda akan menjadi hasil yang persis seperti yang Anda bayangkan. Mengambil resiko. Ketika kami membuat film The Secret, saya mempertaruhkan karir, perusahaan, rumah, reputasi, dan semua yang saya perjuangkan. Tapi tidak sekalipun saya menganggapnya sebagai risiko. Aku tahu mimpiku akan menjadi kenyataan. G.M. Rao. Saya mempertaruhkan segalanya untuk mencapai impian saya. Bagaimanapun, itu adalah investasi 25 kali lebih banyak daripada yang saya miliki. Tapi saya tidak pernah berpikir saya tidak akan mencapai impian saya. Saya selalu bekerja dari pola pikir kelimpahan. Michael Acton Smith, risiko sangat penting. Bukan risiko liar dan sembrono, tetapi membuat taruhan di mana Anda tidak tahu apa hasilnya, tetapi Anda lebih percaya diri daripada tidak bahwa itu akan berhasil. Filosofi saya dalam bisnis adalah membuat taruhan kecil, dan jika sesuatu berhasil, kami melakukannya lebih banyak, dan jika tidak, kami membersihkan diri dan kembali ke papan gambar. Anastasia Soare, tentu saja itu menakutkan, tetapi saya seorang pengambil risiko. Jika Anda tidak mengambil risiko dalam hidup, nomor 1, Anda tidak akan pernah tahu seberapa kuat Anda. Nomor 2, Anda tidak akan pernah tumbuh. Akan ada saat-saat tertentu dalam perjalanan pahlawan ketika Anda diminta untuk mengambil risiko. Jika Anda takut tetapi Anda merasa itu adalah langkah yang tepat untuk diambil, lanjutkan dan ambillah. Namun, jika Anda takut dan ragu bahwa itu adalah langkah yang tepat, jangan lakukan, sampai Anda merasa lebih yakin tentang jalan mana yang harus ditempuh. Jika ragu, jangan bertindak. Pete Carroll. Saya berada di USC dan saya memiliki waktu hidup saya di sana selama 9 tahun. Kami telah menang dalam skala yang cukup besar dan membuat banyak rekor. Kemudian saya dihadapkan dengan kesempatan untuk pergi ke NFL dan meninggalkan waktu terbaik yang pernah saya miliki. Itu adalah risiko terbesar yang pernah saya ambil, karena saya telah melakukannya, tetapi ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk bersaing dan mencapai sesuatu ketika taruhannya bahkan lebih tinggi dan tantangannya bahkan lebih besar. Hati yang bersyukur. G.M. Rao. Syukur adalah kunci untuk mencapai impian Anda, syukur atas apa yang dimiliki dan apa yang akan segera datang. Ini adalah langkah pertama menuju pemikiran positif, perasaan, semuanya baik-baik saja dengan dunia, yang memungkinkan kita menerima berkah semesta. Syukur sangat penting dalam perjalanan pahlawan. Ini adalah kualitas yang tenang dan sederhana, tetapi sangat kuat. Cara untuk memperlancar tetapi juga untuk mempercepat perjalanan pahlawan Anda, dan mengalami keadaan ajaib yang tampaknya muncul entah dari mana dan jatuh ke pangkuan Anda, adalah dengan rasa syukur. Lain Beachley. Saya sangat percaya pada rasa syukur karena itu menempatkan segalanya ke dalam perspektif, dan itu memungkinkan Anda untuk berada di saat ini. Sungguh menakjubkan bagaimana ketika Anda bersyukur semesta terus memberi Anda lebih banyak kebahagiaan dan rasa syukur. Anastasia Soare. Bangun di pagi hari dan hitung berkat Anda bahwa Anda sehat, Anda bisa berjalan, Anda bisa melihat, Anda bisa bernapas. Anda dapat mengurangi dan benar-benar menghilangkan segala macam situasi yang tampaknya negatif, seperti tantangan, hambatan, dan masalah, melalui rasa syukur. Jika Anda menghadapi masalah, atau Anda menemui jalan buntu dan Anda tidak dapat melihat jalan keluar, tindakan syukur yang mendalam akan membuka jalan. Seolah-olah rasa terima kasih Anda menyebabkan semesta mengeluarkan jalan bebas yang memungkinkan Anda untuk melompati rintangan. Tiba-tiba Anda menemukan hambatan yang Anda hadapi berkurang atau hilang dan jalan ke depan Anda menjadi jelas, atau Anda menemukan solusi dan dengan itu hambatan diatasi. Peter Foyo.
Rasa syukur harus menjadi yang terdepan dalam segala hal yang Anda lakukan. Anda harus sangat bersyukur, nomor satu, karena berada di sini. Jika Anda memiliki hal-hal positif dalam hidup Anda, bersyukurlah untuk itu dan itu berlipat ganda. Semakin Anda bersyukur, semakin banyak hal yang berlipat ganda, dan semakin banyak orang, peristiwa, dan situasi yang tidak begitu menyenangkan bagi Anda menghilang, atau lenyap. Sungguh menakjubkan betapa lebih cepatnya hal-hal yang tidak menguntungkan Anda menguap semakin Anda bersyukur. Saya adalah saksi untuk ini berkali-kali di semua tingkatan. Jika Anda menanamkan diri Anda dengan hati yang bersyukur sejak awal perjalanan Anda, dan Anda mempertahankan rasa syukur Anda di sepanjang jalan, Anda akan membuat perjalanan Anda jauh lebih mudah, dan kesulitan apapun akan berkurang secara dramatis. Tanpa rasa terima kasih, Anda melewatkan kesempatan untuk memiliki plot dan rencana semesta dan menyediakan orang yang tepat dan keadaan yang tepat yang Anda butuhkan untuk membantu mewujudkan impian Anda dengan cara yang paling ajaib. Sebaliknya, Anda akan mengalami perjalanan yang sulit, dan di samping itu, Anda kehilangan perasaan bahagia yang datang dengan hati yang bersyukur. Mastin Kip, apa yang hebat tentang rasa syukur adalah bahwa itu membuat Anda keluar dari diri Anda sendiri. Anda fokus pada apa yang Anda miliki, Anda fokus pada berkat, Anda fokus pada orang lain, dan dari situlah kepuasan berasal. Saat Anda bersyukur, Anda tidak fokus pada Anda. Itu menghentikan kesengsaraan saya. Michael Acton Smith, kebalikannya juga benar. Jika Anda memikirkan hal-hal negatif, masalah, Anda berputar ke bawah dan hanya membuat diri Anda semakin tegang, kesal, dan tidak bahagia. Mastin Kip, syukur sangat penting untuk pemenuhan. Saya tahu banyak orang yang sukses, tetapi tidak bersyukur, dan saya tidak menginginkan hidup mereka. Peter Foyo, saya percaya rasa syukur adalah keadaan pikiran yang harus terus dipertahankan. Saya tidak percaya, saya tahu. Aku tahu ini untuk fakta. Pada saat tertentu ketika saya belum mempertahankan tingkat rasa terima kasih saya jelas melihat perbedaannya. Michael Acton Smith, ketika saya mengalami hari yang buruk atau hari yang buruk, jika saya duduk di kamar mandi di penghujung hari atau minum kopi, saya menjalani hal-hal yang saya syukuri, kesehatan saya, teman-teman saya keluarga. Ini tiba-tiba mengangkat suasana hati Anda. Dan saya pikir kebanyakan orang sukses memahami itu. Ketika kami membuat film The Secret, saya tidak pernah bangun dari tempat tidur di pagi hari sampai saya melakukan 10 hingga 15 menit untuk bersyukur. Peter Foyo, bahkan kata sandi saya di komputer saya adalah salah satu yang mengingatkan saya setiap hari betapa bersyukur dan bahagianya saya atas semua hal yang saya miliki. Peter Burwas, salah satu hal terpenting yang saya dapatkan dari ibu saya adalah bahwa pada hari Natal, mulai ketika saya berusia 5 tahun dan bisa menulis, saya tidak bisa keluar dan bermain sampai saya menulis catatan terima kasih kepada semua orang yang memberi saya hadiah. Sampai hari ini saya masih mencoba menulis ucapan terima kasih kepada seseorang setiap hari. Lain Beachley, saya berselancar di Nusa sekitar sebulan yang lalu, dan ombaknya sangat indah dan lautan terasa begitu hangat dan halus. Saya merasa sangat terpelihara dan saya sangat bersenang-senang sehingga saya berhenti di jalur saya dengan rasa syukur yang luar biasa ini datang dari hatiku, dan aku hanya melihat ke laut dan berpikir, ini sangat menyenangkan. Tiba-tiba sebuah ombak muncul entah dari mana tanpa seorang pun di kedua sisi saya untuk menantang saya untuk itu, dan saya mendayung ke dalamnya dan mengendarainya, dan itu adalah ombak terpanjang dan terbaik yang pernah saya alami dalam hidup saya, kehidupan. Pada akhirnya saya hanya melihat kembali ke laut dan saya berkata, terima kasih. Anda tidak akan pernah tahu kekuatan syukur untuk mengubah seluruh hidup Anda sampai Anda memiliki hati yang bersyukur. Dan mereka yang menemukan rasa syukur akan menyanyikan pujiannya dengan harapan semua orang akan mendengarnya. Liz Murray, setelah menguburkan ibu saya pergi ke rumah teman saya, dan saya duduk di ruang tamunya. Teman saya Bobby mulai mengeluh karena ibunya membakar daging babi yang dimasaknya untuk makan malam. Teman saya yang lain mengeluh tentang bosnya di pekerjaannya, dan teman saya yang lain tentang putus sekolah. Saya melihat mereka dan saya memikirkan ibu dan kotak pinus, dan saya melihat diri saya sendiri, dan saya mulai menyadari betapa beruntungnya kami. Sungguh betapa diberkatinya, karena kami memiliki kesehatan kami. Kami masih hidup. Saya percaya rasa syukur tidak lebih dari menyadari bahwa setiap hal yang Anda miliki dapat dengan mudah tidak Anda miliki. Dan semuanya menjadi fokus. Saya melihat kekayaan saya, karena saya tidak hanya hidup dan sehat dan muda, tetapi saya memiliki teman-teman hebat ini. Kami tidak sempurna, tapi kami saling mencintai. Ada malam-malam aku bisa tidur di sofa dan lantai mereka.
Saya memang sering tidur di taman dan lorong, tetapi saya tidak akan mati. Jika Anda memikirkan semua orang di planet ini dan apa yang mereka alami, konsep kemiskinan saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan banyak orang. Saya tidak punya tempat tinggal, saya tidak punya apa-apa untuk dimakan, tetapi saya menyadari hak istimewa saya sendiri. Intuisi. Peter Burwas. Saya menghabiskan 6 tahun mempelajari para pemimpin di seluruh dunia, dan 99,9% dari mereka mengatakan bahwa intuisi lebih penting daripada logika. Logika adalah apa yang telah Anda pelajari. Intuisi adalah siapa Anda. Bukan berarti Anda tidak bisa praktis dan menggunakan logika dan akal sehat, tetapi perasaan emosional pertama itu sangat penting. Berani mengikuti kata hati dan intuisi. Mereka entah bagaimana sudah tahu ingin menjadi apa kamu sebenarnya. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple Inc. Martin Kip, intuisi adalah alat utama yang Anda butuhkan untuk mewujudkan impian Anda. Tanpa mempercayai intuisi Anda akan jatuh terus-menerus. Intuisi adalah kilasan pengetahuan yang datang dengan perasaan yang sangat kuat dan menarik ketika kita menerimanya. Perasaan mendesak kita untuk menempuh jalan tertentu dengan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, atau kadang-kadang untuk tidak menempuh jalan tertentu. Sementara perasaan itu selalu langsung dan kuat, orang sering menebak-nebak komunikasi luar biasa yang mereka terima, dan membiarkan pikiran sadar mereka berbicara sendiri untuk tidak mendengarkannya. Michael Acton Smith, saya sangat percaya pada insting. Banyak orang melihatnya sebagai omong kosong dan omong kosong tanpa data untuk mendukungnya, tapi saya percaya pasti ada sesuatu di sana karena alam bawah sadar kita menangkap lebih banyak daripada otak sadar kita, dan cara alam bawah sadar berbicara kepada kita adalah melalui usus kita. Ketika Anda memiliki perasaan tentang seseorang atau situasi, sangat penting untuk mendengarkannya. Dari pengalaman saya, itu terbayar jauh lebih sering daripada tidak. Sementara sains belum menemukan apa intuisi kita atau dari mana asalnya, dalam ajaran kuno terungkap bahwa intuisi adalah pengetahuan yang berasal dari tingkat kesadaran yang lebih tinggi yang disebut pikiran universal. Pengetahuan ditransmisikan melalui getaran ke pikiran bawah sadar kita. Getaran kemudian ditransmisikan ke otak dan kelenjar endokrin tertentu di tubuh kita, yang menafsirkan pengetahuan dengan cara yang akan kita pahami. Ini menjelaskan mengapa ketika kita mendapatkan dorongan intuitif itu datang sebagai kesan atau perasaan di perut kita atau di sekitar hati kita. Sederhananya, intuisi Anda adalah komunikasi dari semesta. Dari perspektif pikiran universal, apa yang ada di depan dapat dilihat dengan tepat, dan semesta menginspirasi Anda untuk mengikuti jalan tertentu. Jangan menebak-nebak komunikasi saat Anda menerimanya. Tidak peduli bukti apa yang bertentangan, percayalah pada intuisi Anda, karena semesta tahu jalannya. John Paul DeJoria. Saya mempekerjakan orang terutama berdasarkan intuisi, bagaimana perasaan saya tentang mereka. Jika saya berada dalam situasi bisnis dan saya ingin mempertimbangkan untuk berbisnis dengan seseorang, saya menggunakan intuisi karena jiwa terasa. Lain Beachley, kita meremehkan nilai intuisi kita. Kita gagal mempercayai insting kita. Ketika saya membuat beberapa kesalahan terbesar saya, itu karena saya tidak mendengarkan intuisi saya, atau saya telah mendengarkan dan saya mempertanyakannya. Penting bagi Anda untuk belajar mempercayainya. Anda mungkin secara tidak sadar telah mematikan intuisi Anda, seperti kebanyakan dari kita, tetapi Anda dapat membangkitkan kembali kemampuan intuitif Anda. Penggunaan intuisi kitalah yang memperkuatnya, itulah alasan mengapa Anda mendengar orang-orang sukses sangat mementingkannya. Mereka mempercayai intuisi mereka, mengikutinya dan bertindak berdasarkan itu, dan dengan demikian kemampuan intuitif mereka berkembang pesat. Mayoritas orang sukses menggunakan intuisi mereka dengan hampir setiap keputusan yang mereka buat. Laird Hamilton, setiap kali saya memiliki naluri, saya bertindak berdasarkan itu. Yang menarik adalah bahwa ketika Anda menjadi sadar untuk bertindak berdasarkan itu, Anda menjadi lebih baik dalam hal itu. Ini sebenarnya adalah keterampilan hidup yang bisa Anda kuasai dengan lebih baik. Di luar hanya mempercayai intuisi Anda dan mengikutinya lebih sering, ada cara mudah untuk meningkatkan kemampuan intuitif Anda. Mengajukan pertanyaan. Ketika Anda mengajukan pertanyaan, Anda menerima jawabannya melalui intuisi Anda. Anda bisa mulai dengan pertanyaan mudah di mana Anda tahu Anda akan melihat konfirmasi jawabannya dengan cepat, seperti jam berapa seseorang akan tiba. Atau, pakaian warna apa yang akan dikenakan orang tertentu hari ini. Ketika telepon Anda berdering, dan tidak ada di depan Anda, tanyakan, siapa yang menelepon saya? Kadang-kadang pikiran Anda sendiri akan mencoba dan memberi Anda jawabannya,
Tetapi jika Anda dapat menjaga pikiran Anda tetap tenang ketika Anda mengajukan pertanyaan, maka pikiran Anda dalam mode menerima. Dengan latihan, nama orang yang memanggil akan muncul di benak Anda. Mengajukan pertanyaan atau solusi menggunakan proses yang sama seperti ketika jawabannya dikirimkan kepada Anda, tetapi sebaliknya, pertanyaan Anda ditransmisikan keluar ke pikiran universal. Mungkin Anda sekarang akan mengerti bagaimana ketika pengusaha meminta ide sempurna yang dibutuhkan dunia pada saat itu, mereka menerima ide yang akhirnya menjadi apa yang dibutuhkan dunia saat itu. Saat Anda meningkatkan intuisi Anda akan mulai mendapatkan lebih banyak dorongan dan inspirasi intuitif untuk melakukan hal-hal tertentu, dan ketika mereka terbukti benar, seperti banyak orang sukses, Anda akan mempercayai intuisi Anda dan mengetahuinya sebagai salah satu dari Anda, kemampuan yang paling kuat. Jalan Pahlawan. Aturan emas. Laird Hamilton. Anda dapat mengatakan kepada ibu saya ada di sampul majalah ini, atau saya melakukan pencapaian ini, dan dia akan berkata, bagus. Tapi bagaimana Anda memperlakukan orang? Peter Foyo. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Jika kita tidak mengalami konsekuensi dari tindakan kita, apakah konsekuensi itu positif atau negatif, kita tidak akan pernah belajar apapun dan kita tidak akan pernah berkembang. Anda mengerti ada konsekuensi untuk menyentuh setrika panas, tidur di hari kerja, atau tidak membayar tagihan telepon Anda. Tetapi yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa konsekuensi terbesar yang kita alami adalah karena cara kita memperlakukan orang lain. Pete Carroll. Cara kita memperlakukan orang lain dalam hidup sangatlah penting. Salah satu prinsip dalam program kami adalah kami menghormati semua orang. Praktik yang sangat baik adalah dengan mempertimbangkan bagaimana Anda memperlakukan semua orang di sekitar Anda, yang akan membawa Anda yang terbaik di mana Anda ingin pergi. John Paul DeJoria. Tidak bersikap baik kepada orang-orang di sekitar Anda sama sekali tidak membantu. Seringkali Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang baik, tetapi ternyata tidak. Jangan jahat sama orang. Itu akan menghalangi Anda. Ini adalah aturan emas, lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin orang lain lakukan kepada Anda. Menjadi orang penting itu menyenangkan, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Roger Federer. Juara tenis. Anda tidak akan pernah dapat menemukan kebahagiaan sejati jika Anda memperlakukan orang lain dengan buruk. Kita semua terhubung, kita adalah bagian dari satu keluarga, dan semesta adalah untuk kita semua. Jika kita menyakiti orang lain pada dasarnya, kita melakukannya untuk semesta. Kesalahan besar. Michael Acton Smith. Rasanya seperti hal yang benar untuk dilakukan, cara yang benar untuk menjalani hidup. Mengucapkan tolong dan terima kasih, menghormati orang lain, mendukung orang lain dimanapun Anda bisa. Ini sangat penting. John Paul DeJoria. Hal berikutnya adalah, jangan menyebarkan desas-desus. Anda tidak tahu seluruh kebenaran tentang sesuatu. Dan itu bukan frekuensi yang baik untuk dikeluarkan ke planet ini. Keluarkan frekuensi positif. Anda mengeluarkan yang negatif itu akan memperlambat Anda dan semua yang ada di sekitar Anda. Jika Anda memberi seseorang hadiah dan mereka kasar, tidak mengucapkan terima kasih, dan tidak menghargai sikap Anda tidak akan membeli hadiah lain untuk orang itu. Demikian pula, kita tidak akan dianugerahi hadiah hidup berupa keberuntungan, dan peluang besar jika kita kasar, tidak tahu berterima kasih, atau jahat kepada manusia lain. Jika Anda memperlakukan orang dengan baik, apapun kondisinya, semesta akan membalas kebaikan Anda. Ini hanyalah cara hidup bekerja untuk kita masing-masing. Laird Hamilton. Ini adalah hal yang luar biasa, ketika Anda memberi dan begitu juga Anda murah hati, Anda juga akan diberi dan kemurahan hati juga akan diberikan kepada Anda. Anda memberitahu orang-orang itu, dan itu adalah pemikiran yang hampir terlalu sederhana untuk mereka pahami. Lain Beachley. Sadarilah fakta bahwa setiap pilihan yang Anda buat, setiap kata yang Anda ucapkan, setiap tindakan yang Anda lakukan, memiliki konsekuensi dan dampak pada orang lain. Paul Orvalea. Saya percaya pada karma. Apa yang Anda keluarkan ke dunia akan kembali kepada Anda. Dengan kata lain, lakukan perbuatan baik, dan selalu bayar pajak Anda. Hukum ketiga Newton, gerakan atau karma, bagaimanapun kita masing-masing memilih untuk menamainya, adalah sesuatu yang telah saya sadari selama bertahun-tahun. Saya menyebutnya sebab dan akibat, energi yang Anda masukkan ke dunia kembali. Dengan kata lain, buah ada di dalam biji. Anda tidak dapat menabur benih apel dan berharap mendapatkan pohon alpukat. Konsekuensi hidup Anda ditaburkan dalam apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda berperilaku. Tom Sadiak. Sutradara. Peter Burwas. Ada banyak orang yang berkata, saya tidak percaya pada karma.
Yah, ini bukan soal percaya atau tidak. Ini akan terjadi. Semakin jauh Anda melakukan perjalanan pahlawan, semakin Anda tumbuh dan semakin luas pikiran Anda. Pikiran Anda akan berkembang sedemikian rupa sehingga Anda mulai melihat hal-hal di luar kehidupan sehari-hari yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Anda melihat bahwa jika Anda melakukan sesuatu yang baik atau baik untuk orang lain, sesuatu yang fantastis terjadi untuk Anda. Dan Anda melihat bahwa jika Anda berperilaku buruk terhadap orang lain, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Anda. Anda mulai memahami bagaimana hidup bekerja melalui mengamati hasil tindakan diri sendiri dan orang lain di sekitar Anda. Anda dapat melihat polanya, Anda dapat melihat cara kerja batiniah, Anda dapat melihat ritme kehidupan, dan di mana Anda dulu berada dalam kegelapan, sekarang Anda mulai melihat semuanya dengan jelas. Laird Hamilton, satu hal yang saya telah diberkati adalah apa yang saya sebut karma instan. Jika saya mengatakan sesuatu yang kotor, saya akan langsung keluar dan membuat kaki saya tersandung atau kepala saya terbentur. Saya memiliki pembayaran instan untuk hal-hal negatif. Itu mengingatkan saya untuk bersikap positif dan mengatakan hal-hal baik, karena saya mendapatkan pembayaran instan. Saya telah berkali-kali pergi ke laut dan melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu kepada seseorang yang tidak terlalu positif, dan kemudian saya benar-benar dimusnahkan oleh gelombang. Dan kemudian saya pergi ke sana dengan positif dan murah hati dan sopan, dan saya diberkati dengan perjalanan yang luar biasa. G.M. Rao, tujuan saya berbisnis tidak terbatas pada keuntungan finansial. Saya percaya ada tujuan yang lebih tinggi yang harus saya penuhi sebagai karma saya, dengan membuat dampak abadi bagi masyarakat. Bisnis adalah layanan kepada masyarakat, dan kemakmuran bisnis apapun akan sebanding dengan nilai yang diberikan kepada masyarakat. Anda sudah tahu bahwa Anda tidak merasa gembira atau bahagia ketika Anda berbicara buruk tentang orang lain. Perasaan mengerikan itu memberitahu Anda bahwa perilaku itu jauh dari pahlawan di dalam diri Anda. Dan ada konsekuensi dari perilaku itu, dengan kesehatan mental dan fisik kita, dan kebahagiaan kita. Anastasia Soare, saya tidak ingin melakukan hal-hal yang saya tahu akan menyakiti orang karena satu alasan, karena saya akan sangat marah dan itu akan memakan saya di dalam begitu buruk sehingga tidak layak untuk saya. Saya lebih dirugikan daripada mereka dirugikan. Dan jika saya dapat melakukan sesuatu yang baik, saya akan melakukannya dan saya tidak membutuhkan imbalan apapun. Ketika Anda melakukan hal yang penuh kasih, ketika Anda mengeluarkan energi positif, Anda merasa bahagia. Beginilah cara manusia terhubung. Jadi tujuan karma, jika ada tujuan, bukanlah untuk mengeluarkan energi positif untuk mendapatkan energi positif kembali. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan energi positif dan merasa positif tentang hidup Anda. Disitulah pekerjaannya. Itulah mengapa revolusi sejati adalah revolusi pribadi. Tom Sadiak, sutradara, kerendah hatian. Lain Bichley. Jika Anda sedang dalam perjalanan pahlawan, sangat penting untuk mempertahankan rasa membumi dan rendah hati. Peter Burwas, menjadi benar-benar rendah hati. Karena jika Anda rendah hati Anda akan mendengarkan, jika Anda mendengarkan Anda akan belajar, dan jika Anda belajar Anda dapat mengajar. Mastin Kip, guru saya mengatakan kepada saya bahwa semakin tinggi Anda pergi, Anda harus semakin rendah hati. Dia mengatakan kerendahan hati adalah untuk selalu tetap didekati. Hanya karena Anda sukses hari ini, Anda memiliki buku terlaris hari ini, bukan berarti kesuksesan itu dijamin. Paul Orvalea, ayah saya akan selalu memberitahu saya bahwa alasan terbesar Anda akan gagal adalah karena kesuksesan masa lalu Anda ada di kepala Anda. Apakah kita mengikuti jalan pahlawan ditentukan oleh perilaku kita dan cara kita memperlakukan orang lain? Pahlawan itu baik dan rendah hati, jadi jalan pahlawan adalah kebaikan dan kerendahan hati. Perilaku kita akan menjadi batu loncatan yang mendorong kita maju dalam perjalanan menuju impian kita, atau batu loncatan yang membawa kita mundur. Pilihan ada di tangan kita. Komitmen. Anastasia Soare, itu adalah niat saya, komitmen saya, bahwa bahkan jika sebuah pintu ditutup saya akan menggedornya, saya akan mendobrak pintu, atau saya akan masuk melalui jendela. Tidak mungkin saya tidak mewujudkannya. Anda secara otomatis berkomitmen pada sesuatu jika Anda benar-benar menginginkannya. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya, Anda langsung saja masuk ke dalamnya. Jika ada film yang sangat ingin Anda tonton, Anda tidak perlu berusaha keras untuk pergi ke bioskop dan menontonnya. Ketika Anda jatuh cinta, Anda tidak bisa berhenti berkomitmen untuk melihat orang lain. Laird Hamilton, satu hal tentang kegiatan yang kami lakukan di laut adalah mereka sangat berkomitmen. Anda tidak seperti mengendarai ombak, Anda mengendarainya atau tidak.
Setiap gelombang dan setiap perjalanan adalah keyakinan dan komitmen. Anda mengambil lompatan itu. Laird Hamilton tahu tentang komitmen. Jika Anda membutuhkan inspirasi untuk memperkuat komitmen Anda, tonton video Laird Hamilton yang berkomitmen untuk menaiki salah satu ombak paling mematikan di dunia di Teahupo'o di pantai barat daya Tahiti. Terkenal sebagai ombak terberat di dunia, Teahupo'o menghasilkan ombak yang konsisten setinggi 21 kaki 6,4 meter dan setebal bangunan, memecah karang yang sangat dangkal dan setajam silet. Satu-satunya cara untuk berselancar di Teahupo'o ketika sudah sebesar itu adalah dengan ditarik di belakang jet ski dan dilepaskan dengan kecepatan tinggi. Baru setelah Laird melepaskan tali penariknya, dia melihat besarnya gelombang raksasa berdinding ganda yang naik di belakangnya. Dia harus membuat keputusan sepersekian detik apakah akan berkomitmen untuk menaiki ombak atau tidak. Seandainya Laird tidak membuat komitmen untuk mengarungi ombak, kecil kemungkinan dia akan selamat dari gunung air dan karang berbahaya di bawahnya. Sebaliknya, Laird Hamilton mendobrak batas-batas dari apa yang mungkin, dan membuat sejarah selancar. Liz Murray, ada sesuatu tentang memutuskan bahwa apapun yang Anda miliki saat ini cukup untuk melakukan apapun yang perlu Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir Anda kehilangan satu hal lagi, jika Anda berpikir, saya harus memiliki ini untuk, agar, Anda sedang menunggu waktu yang tepat. Tidak ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat tidak pernah ada di masa depan. Sekarang. Dan komitmen penuh Anda adalah isyarat yang membuka pintu menuju impian Anda. Itu tidak akan pernah terjadi sebaliknya. Sampai Anda membuat komitmen, Anda hanya akan melihat dinding. Michael Acton Smith, Anda harus benar-benar berkomitmen. Anda tidak bisa melakukannya dengan setengah hati. Ketika Anda benar-benar berkomitmen, setiap otot di tubuh Anda, pikiran bawah sadar Anda, dan pikiran sadar Anda, apakah Anda bangun atau bermimpi, bekerja menuju apapun yang ingin Anda capai. Dan itu membuat semua perbedaan. Laird Hamilton, ketika Anda berkomitmen, situasi tiba untuk Anda. Saya ingin mengatakan, saya sangat pintar, saya memikirkan ini, tetapi tidak ada yang secerdas itu. Hal-hal itu diberikan karena Anda berkomitmen pada keyakinan bahwa itu mungkin. Lain Beachley, tiba-tiba Anda disajikan dengan panduan, dan semesta menyediakan. Seperti pepatah agung, ketika siswa siap, guru akan muncul. Mastin Kip, jika Anda membuat komitmen penuh untuk impian Anda, pintu akan terbuka. Saya benar-benar berpikir bahwa pintu selalu ada di sana, tetapi ketika Anda berkomitmen penuh, Anda melihatnya. G.M. Rao, pintu terbuka ketika komitmen saya menjadi jaminan. Saya dapat mengutip contoh ketika kami menawar untuk Bandara Delhi. Kami berangkat untuk membangun bandara terbaik dunia. Ini adalah mimpi kami. Proyek ini menarik pengembang bandara terbaik dan terbesar di dunia, dan proses penawarannya sangat rumit dan lengkap. Kami mempersiapkan diri dengan beberapa mitra yang paling kompeten, ahli yang sangat berpengetahuan, dan tim penawaran yang sangat termotivasi. Kami mengunjungi bandara modern di seluruh dunia dan belajar darinya. Kami mengatasi setiap rintangan di jalan dan muncul sebagai satu-satunya penawar yang memenuhi syarat secara teknis. Namun perjalanan kami tidak berhenti sampai di situ. Proses penawaran harus mengatasi tantangan hukum yang naik ke pengadilan tertinggi negara itu. Penundaan yang dihasilkan membuat jadwal yang kaku menjadi lebih buruk. Itu akan menjadi bandara terbesar kelima di dunia dan lingkungan yang sangat rumit dengan 58 departemen untuk berkoordinasi. Begitu kami memulai proyek, segalanya berjalan lancar, hampir 2,5 miliar dolar terkumpul dalam pembiayaan, dan lebih dari 40.000 pekerja dan insinyur dari lebih dari 27 negara berkumpul untuk menyelesaikan proyek dalam waktu rekor dunia 37 bulan. Semesta memberkati komitmen dan impian kami untuk membangun bandara terbaik di dunia dan memuluskan jalan untuk mencapai tujuan kami. Hari ini kami adalah yang terbaik keempat di antara 199 bandara. Ketika kita melihat seseorang mengikuti mimpinya, kita bisa mendapatkan ide yang keliru bahwa mereka pasti memiliki hak istimewa untuk dapat melakukannya. Faktanya, itu terjadi sebaliknya, saat Anda memutuskan untuk melakukan lompatan ke dalam perjalanan pahlawan itulah hak istimewa datang. Ketika Anda berkomitmen pada impian Anda, seolah-olah setiap orang yang dapat membantu Anda mewujudkan impian Anda dipanggil oleh semesta untuk berada di sana untuk Anda dengan semua yang Anda butuhkan pada waktu yang tepat saat Anda membutuhkannya. Komitmen dan semesta. Pacar putri saya memiliki pekerjaan yang aman dan terjamin, dan dia tahu jika dia bekerja sangat keras dalam pekerjaannya selama 15 tahun, dia secara bertahap akan menaiki tangga perusahaan dalam organisasi. Tapi pekerjaan ini jauh dari kebahagiaannya. Dia bekerja sangat keras, tetapi hanya agar dia bisa melakukan apa yang dia sukai lebih dari apapun di dunia, yaitu berselancar.
Jadi orang dewasa muda ini membuat keputusan besar. Dia memutuskan dia akan mengikuti kebahagiaannya. Selama beberapa bulan ia meletakkan rencana untuk meninggalkan dunia usaha dan memulai mimpinya membentuk papan selancar. Sesuai dengan kata-katanya, dia mengundurkan diri tepat pada hari yang telah dia janjikan. Dengan apa-apa selain mimpi, dan komitmennya untuk itu, inilah yang diatur semesta untuknya. Seorang pembentuk lokal yang sukses membiarkan dia datang dan melihatnya membentuk papan selancar. Dia diberi pelajaran membentuk gratis dari pembentuk lain, yang menunjukkan kepadanya bagaimana membuat beberapa alat pembentuk untuk menghemat lebih banyak uang. Seorang desainer grafis membantunya dengan logo untuk bisnis barunya secara gratis. Sebuah toko perlengkapan selancar memberinya harga grosir untuk barang-barang yang dia butuhkan. Dia diberi peralatan, lampu, dan rak dari ayahnya untuk mendirikan studio pembentukannya, dan dia ditawari sewa gratis di ruang untuk mendirikan studionya, yang memiliki pemandangan laut dan pantai California yang paling menakjubkan yang bisa diimpikan siapapun. Dan kemanapun dia pergi, orang-orang memintanya untuk membuatkan papan selancar untuk mereka. Semua ini terjadi hanya dalam 2 minggu. Itulah kekuatan pemanggilan semesta ketika Anda membuat komitmen untuk impian Anda, dan hak istimewa yang akan menghujani Anda saat Anda mengikuti kebahagiaan Anda. Mastin Kip, jika Anda memiliki mimpi, jangan membuat rencana B. Will Smith mengatakan bahwa jika Anda memiliki rencana B, Anda akan berakhir di rencana B. Anda harus semua dalam rencana A. Semua cinta Anda, semua Anda keyakinan, semua energi Anda, semua tekad Anda. Laird Hamilton. Anda memiliki rencana cadangan, Anda tahu bahwa tidak peduli apa, jika hanya kelingking saya yang berfungsi, saya masih bisa melakukan sesuatu. Tapi itu bukan yang akan Anda gunakan. Dan jika Anda mulai fokus padanya, maka itu akan menjadi rencana Anda. Anda dapat memberi diri Anda jaring pengaman yang meyakinkan dalam pikiran Anda dengan mengetahui bahwa apapun yang terjadi Anda akan baik-baik saja, tetapi jika Anda serius membuat rencana B, Anda berisiko menjadi rencana yang terwujud dalam pikiran bawah sadar Anda. Berikan semua perhatian dan fokus Anda pada rencana A, dan itulah yang akan terwujud. Tekad, Laird Hamilton. Anda harus tidak terpengaruh dan tanpa henti dalam mengejar impian Anda. G.M. Rao. Begitu saya membuat komitmen, tekad untuk membuatnya berhasil lahir. Pete Carroll. Tidak semua orang memiliki tingkat tekad yang sama. Ketika rintangan muncul dan keraguan mulai merayap masuk, tidak semua orang memiliki grit yang sama yang mendorong mereka untuk bertahan. Tapi potensi itu ada. Ketika Anda mencoba berjalan sebagai bayi, Anda jatuh ratusan kali. Ketika Anda pertama kali mencoba memberi makan diri sendiri, Anda menaruh makanan di mata Anda, di pipi Anda, dan di mana-mana kecuali mulut Anda. Mempelajari cara berbicara adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kesalahan, tetapi Anda tidak pernah berpikir untuk menyerah. Tekad adalah bagian dari sifat Anda. Anda memilikinya di dalam diri Anda, dan Anda dapat menemukannya lagi. Michael Acton Smith. Dengan bootstrap nyata, kami berhasil mengumpulkan uang tunai untuk menjalankan bisnis. Tapi itu sulit. Bank tidak akan meminjamkan uang kepada Anda. Tidak ada yang mau mengambil risiko pada Anda jika Anda belum pernah melakukan apapun sebelumnya. Anda hanya perlu menyingsingkan lengan baju Anda dan menemukan jalan. Jika Anda memiliki hasrat yang membara untuk impian Anda, maka Anda akan memiliki semua tekad yang Anda butuhkan untuk mewujudkannya. Mungkin ada hari-hari ketika Anda merasa sedikit sedih, mungkin ada hari-hari ketika Anda meragukan diri sendiri, atau bahkan ketika Anda merasa tidak bisa melakukannya, tetapi hasrat membara Anda akan membawa Anda melewati hari-hari itu. Hasrat yang membara di dalam diri Anda adalah kekuatan kuat yang mengalahkan perasaan ingin menyerah yang bersifat sementara, dan memberi Anda komitmen dan tekad yang mampu menembus kesulitan apapun yang mungkin Anda hadapi. Ketika kami membuat film The Secret, hasrat dan keyakinan saya yang membara begitu besar sehingga saya bahkan tidak pernah berpikir untuk mendapatkan tekad karena keinginan kuat saya berarti saya sudah dipenuhi dengan itu. Anastasia Soare. Saya membutuhkan kartu kredit. Saya pergi ke bank, dan mereka tidak mau memberi saya kartu kredit karena saya tidak memiliki riwayat, dan ibu saya tidak memiliki riwayat. Saya berkata kepada manajer bank Wells Fargo di Beverly Hills, jika Anda tidak membantu saya, bagaimana saya akan membangun kredit? Beri aku $500. Saya tidak meminta Anda $5 juta. Saya akan menaruh $1.000 di bank dan Anda memberi saya $500. Dia tidak mau. Saya berkata, dengar, saya akan membakar diri saya di depan bank. Jadi dia memberi saya kartu kredit $500. Dan saya masih pelanggan Wells Fargo. Tekad juga muncul dari keyakinan Anda pada diri sendiri. Ketika Anda percaya pada diri sendiri, Anda secara alami memiliki tekad.
Pelatih dan pelatih pribadi memiliki dampak positif pada kami karena mereka terus memberitahu kami bahwa kami bisa menjadi lebih baik, bahwa kami dapat melakukannya, dan mereka mendorong kami di setiap langkah. Keyakinan mereka pada kita membuat kita percaya bahwa kita dapat mencapai impian kita, dan ketika kita percaya, kita memiliki tekad untuk mencapai apapun. Anda bisa menjadi pelatih Anda sendiri. Anda dapat mendorong diri sendiri dengan self-talk yang positif. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda bisa melakukannya, bahwa Anda telah menang di masa-masa yang jauh lebih sulit, bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan, bahwa Anda membuat komitmen dan kesuksesan impian Anda ada di tangan Anda, dan bahwa Anda akan menang. Pikiran bawah sadar Anda akan mendengar setiap kata yang Anda ucapkan, dan kemudian Anda akan melakukannya. Mastin Kip, mimpi itu seperti benih, perlu waktu untuk menanamnya. Itu tidak terjadi dalam semalam. Kita lupa bahwa kita harus mendapatkannya. Kami dalam kepuasan instan ini, berikan kepada saya sekarang, dan omong-omong, saya tidak perlu melakukan apapun untuk itu, berikan saja kepada saya. Dan mimpi diperoleh. Mereka diterima. Jika itu belum terjadi, teruslah berusaha. Jangan pernah menyerah. Laird Hamilton. Terlalu mudah untuk menyerah begitu saja. Menyerah adalah jalan keluar. Untuk pergi, saya tua, saya ini, saya itu. Itu hanya penafian untuk tidak benar-benar berusaha. Pete Carroll. Jika Anda merasa sudah selesai, ya sudah, karena itu tidak ada harapan. Kami tidak ingin sampai pada titik di mana kami benar-benar putus asa. Selalu ada harapan. Bagi saya, sesuatu yang baik akan selalu menghampiri Anda. Liz Murray. Bahkan jika Anda mendapatkan tekad yang kuat, Anda masih dapat menghadapi hari di mana Anda ingin menyerah. Saya cukup banyak ditolak, sampai hampir depresi. Pada suatu hari tertentu, saya telah ditolak untuk kesekian kalinya, dan saya mencoret sekolah-sekolah ini dan saya berada di urutan terbawah, dan saya kehabisan sekolah manapun yang mau menerima saya. Saya sampai pada satu momen di mana saya harus membuat pilihan. Di saku saya punya cukup uang untuk naik kereta bawah tanah dan pergi ke wawancara sekolah berikutnya, atau saya bisa menyerah di sana dan saya bisa mendapatkan sepotong pizza. Pizza atau wawancara, yang mana? Saya hanya merasa, saya tunawisma dan lapar. Mereka akan menolakku. Tiba-tiba bagian dari diriku yang bermimpi itu berpikir, bagaimana jika itu sekolah yang mengizinkanku masuk? Saya harus membuang ide tentang pizza dan naik kereta bawah tanah dan pergi ke sekolah. Dan itu adalah sekolah yang mengizinkan saya masuk sekolah berikutnya. Anda tidak pernah tahu kapan Anda berada sekitar 1 inci jauhnya. Anda harus melakukannya sekali lagi. Bahkan jika sekali lagi tidak berhasil, maka lakukanlah sekali lagi. Anda hidup di dunia dualitas, jadi akan ada pasang surut. Anda akan mengalami hari-hari ketika untuk alasan apapun Anda merasa sangat sedih, dan setiap hal sederhana terasa seperti usaha, seolah-olah Anda mengarungi lumpur dengan setiap langkah. Pada hari-hari itu Anda mungkin tidak merasa memiliki banyak atau tekad apapun. Anda juga akan mengalami hari-hari ketika Anda merasa sangat bahagia dan bersemangat, ketika Anda merasa berada di puncak dunia, dan seperti Anda dapat mencapai apapun. Nah, perasaan gembira dan bahagia itu adalah salah satu emosi manusia yang tertinggi dan paling kuat yang Anda miliki, karena dengannya Anda tidak hanya merasa tak terkalahkan, Anda juga tak terkalahkan. Ketika Anda penuh dengan sukacita, Anda juga penuh dengan tekad, karena dari sudut pandang sukacita, semuanya tampak mudah. Carilah kegembiraan Anda, ikuti kebahagiaan Anda, dan Anda akan menemukan semua tekad yang Anda butuhkan untuk mencapai impian Anda. Demikian akhir dari part 3.